Selamat pagi murid-muridku. Pagi. Apa kabar Miss Berlin? Alhamdulillah Miss Berlin baik-baik aja. Semoga kalian lagi nonton dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan murah rezeki. Amin. Oke, kembali lagi bersama Miss Berlin di kelas gosip episode 27. Pilihan setiap orang berbeda-beda. Ada yang memilih dengan pria lansia, ada yang memilih dengan jompo, dan ada juga yang memilih untuk fokus pada karir. Tapi sebelum kita lanjut ke bab 1, jangan lupa klik lonceng di bawah ini. Oke murid-muridku, di kelas gosip kali ini bab pertama kita akan membahas kisah model wanita pacari lansia beda usia 43 tahun. Chloe yang berusia 32 tahun menjalin hubungan dengan pria lansia berusia 75 tahun. Wow, terkejut loh Dede. Menyatakan bahwa perbedaan usia memberinya rasa aman dan nyaman secara emosional dan finansial. Apakah ada pertanyaan, Dekku? Miss, nanya Miss, secara emosional mungkin karena kakek-kakek nggak bisa ngapa-ngapain lagi Miss. Apalagi marah-marah mau bagaimana, bener gak sih Miss? Aduh Miss, nggak tahu ya. Miss juga nggak pernah pacaran sama kakek-kakek loh. Kayak mana? Kalian yang lebih tahu lah. Tapi kalau tujuannya untuk memang menjalin hubungan yang baik, terpaut segitu, wajar gak sih Miss? Ya wajar aja, selagi yang tua mampu mencukupi yang muda, yang mudanya juga mau, sama-sama mau kan kita juga nggak bisa melarang ya. Kan memang cinta itu tidak dibatasi dengan usia. Berarti Miss mau umur berapa aja asalkan finansialnya aman, gak apa-apa Miss. Nggak apa-apa sih kalau lakinya oke ya, kalau lakinya nggak oke itu bermasalah. Miss, kalau itu kan udah kakek-kakek, kalau sakit-sakitan gimana Miss? Bukankah itu malahan nggak memberi rasa aman dan nyaman ya? Ya intinya gini, kalau usia kayak gitu kan lu beneran sayang nggak? Kalau sayang ya udah jalanin, lu jangan mau secara finansialnya doang, ya lu mesti sayangi dia, terima kekurangan dia, misalkan dia sakit-sakitan atau apa ya rawat lah gitu loh. Jangan mau duitnya doang, kalau begitu mah orang juga mau duitnya doang. Oke, bab 1 udah selesai, sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya. Nah, di bab 2 ini kita akan membahas melepas masa lajang. Di usia 20 tahun, Putri Insari ungkap alasan dirinya yakin menikah muda. Wow, 20 tahun ya, Miss aja yang hampir umur 30 aja belum menikah-nikahan ya. Putri Insari menikah di usia 20 tahun dengan Abdul Aziz. Siapa Abdul Aziz? Yakin dengan keputusannya karena melihat kedewasaan suaminya dan yakin bahwa pasangannya sudah mapan. Apakah benar? Terkadang kita mesti mengenali pasangan kita karena itu pasangan itu seumur hidup ya. Kita mesti benar-benar kenal lebih dalam, jangan kenal cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun itu tidak cukup. Kadang-kadang kalau udah 10 tahun tuh baru kelihatan aslinya. Oke, ada lagi nggak? Miss nanya Miss, memangnya kalau 20 tahun itu untuk menikah masih tergolong muda ya Miss? Ya muda lah, Miss aja hampir 30 belum menikah. Gimana sih kamu ini? Terus idealnya menikah tuh paling cepat tuh umur berapa Miss? Ya sebenarnya 19, 20 oke sih, 19, 18 ya tergantung sih, tergantung kebutuhan. Biasanya yang muda-muda begitu tuh kawin muda tuh ngejarnya apa sih Miss? Tahu ya, mungkin ada yang hamil di luar nikah, atau mungkin emang perjodohan dari orang tua, atau memang dia emang saling cinta ya, mungkin cintanya cinta monyet. Ada yang kemungkinan karena materi gak Miss? Nggak juga sih, tapi nggak tahu ya, Miss juga nggak pernah ngalamin soalnya. Miss, nanya Miss, risiko menikah di usia terlalu muda itu apa ya Miss? Resikonya ya satu, pasti perselingkuhan. Kalau nggak perselingkuhan ya faktor ekonomi. Kalau nggak gitu ya mereka kurang dewasa dan mereka tuh maunya menang sendiri. Jadi nggak ada yang mau ngalah kalau usia masih kecil ya. Nggak ada yang bisa pengertian gitu intinya. Ada lagi nggak Dekku pertanyaan untuk ini? Tadi kan Miss, kata Miss kalau mau nikah muda harus mapan. Berarti kalau belum mapan gak boleh nikah muda gitu Miss? Ya boleh juga, tapi ya lihat dulu batas usianya. Kalau masih 20 tahun sih menurutku terlalu kecil ya. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau emang orang tuanya kaya, pola pikirnya sudah dewasa, sudah terbuka, sudah banyak wawasan dan pengalamannya, is okay, why not gitu. Ada lagi nggak? Oke, nggak ada. Oke, kalau udah nemu yang mapan sih Miss
Miss juga mau nikah muda ya. Masalahnya Miss belum nemu-nemu nih sama yang mapan. Kita lanjut ke bab 3. Di bab 3 ini kita akan membahas tentang didekati banyak pria. Wow, Nita Gunawan ungkap alasan masih betah sendiri. Meskipun banyak didekati pria, Nita tetap memilih untuk tetap sendiri karena ingin fokus pada karir dan eksplor kemampuan diri tanpa batasan. Ada pertanyaan nggak? Saya dulu Miss nanya Miss, memang kalau mau fokus karir itu memang harus menunda pernikahan ya Miss? Betul juga ya, karena apa ya, kalau kita cuma ngejar gengsi, kita pengen nikah muda biar sama kayak teman-temannya, ya kita nggak sukses gitu loh. Kita nggak akan jadi orang yang berhasil ya. Tapi kalau kita kejar karir, kita udah punya usaha, terus kita fokus sama masa depan, insya Allah rumah tangga kalian tertata. Kalau kita dapat pasangan yang nggak ngedukung karir kita, harus gimana, Miss? Ya buang aja kalau kayak gitu, nggak mensupport tapi dia malah melarang-larang, itu nggak bagus juga, nggak bagus buat mental dan kesehatan, itu merusak hidup. Oke muridku, sekarang kita lanjut ke bab akhir ya. Ini emang kurang ajar ya, murid-muridnya Miss yang umurnya udah di bawah di bawah tanah di setengah abad ya, kurang ajar banget. Oke, kita ambil kesimpulannya ya. Setiap pilihan dalam hubungan asmara pasti ada plus minusnya ya. Jangan ambil plusnya aja, pasti ada kurangnya ya. Yang terpenting semuanya harus didasarkan pada hati dan keyakinan dan kesetiaan dan kehormatan dan tata dan kekayaan dan prioritas. Oke, makasih udah ikutin Miss dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dan jangan lupa like, comment, and